Ibu Wida Julia Wiridanda MPSI psikolog adalah salah satu pengajar pada Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala Aceh. Beliau memperoleh gelar magister dalam profesi psikolog peminatan klinis anak di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Jakarta. Selain aktif menjadi pemateri berbagai pelatihan psikologi pendidikan, sejak tahun 2014, beliau juga aktif menulis artikel tentang psikologi, seperti dalam International Conference on Early Childhood Education, ICECED. Kemudian juga The Roles of Parents in Shaping Children's Character 2019 dengan judul Student Efficacy in Learning, A Case Study in Aceh, serta The Role of Parents in Shaping Children's Character 2018 dengan judul How Environment Shape Children's Self-Control. Seperti itu. Baik, Ibu Wida, kami persilakan untuk membawakan materinya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa saya bilangnya sih bergabung gitu ya dalam konferensi pendidik Nusantara. Kan saya melihatnya mungkin sebagai peran gitu ya, peran orang tua maupun peran pendidik dalam menjaga kesehatan mental siswa. Kalau tadi ada 3 cakupan seperti sebenarnya fungsi pendidik itu apa adalah menjaga kesehatan mental siswa, dan fungsi orang tua seperti apa, dan bagaimana orang tua dan pendidik ini juga tetap aware dan peduli tentang kesehatan mentalnya di tengah dia juga menjaga kesehatan mental siswa maupun anak mereka sendiri, gitu ya. Nah, biasanya kan tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Moderator, terima kasih. Tapi saya di slide ini pengen menginformasikan tentang satu quote sebenarnya. Ini quote yang biasanya selalu saya gunakan, selalu saya informkan karena ini memberi pembelajaran yang banyak buat saya. Tulisannya di situ, what doesn't kill you make you stronger. Yang artinya sebenarnya apa yang kita alami dalam hidup selama alhamdulillah kita masih bernafas, harusnya itu bisa menjadi manfaat yang positif buat kita gitu. Jadi apapun yang kita alami seperti sekarang sebenarnya pandemi misalnya ya, selama pandemi ini tidak membunuh kita masih hidup di masa sekarang, artinya situasi itu harusnya mampu kita maksimalkan sebagai hal yang positif dan mampu menjadi energi buat kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi saya pengen share itu karena hal ini juga lah sebenarnya yang jadi motivasi buat saya bahwa apapun yang kita laluin, up and down dalam kehidupan itu wajar gitu ya. Ada kalanya kita up, kadang-kadang kita down, tapi bagaimana kita bisa menyikapi, gimana kita itu yang akan membedakannya. Nah, saya ingin sebenarnya kita merefleksi tentang serba-serbi hidup ini gitu ya, merefleksi sebenarnya kita alami selama masuk pada situasi yang mungkin serba nggak jelas gitu ya, berita yang muncul berbeda-beda, berita juga berbeda, isi juga ekonomi gitu ya, situasi itu tidak pasti. Dan banyak yang jatuhnya pada banyak orang. Dan situasi pandemi ini menyebabkan pola hidup terjadi. Bisa dengan santai, keluar rumah kapan saja, sekarang semua serba dibatasin. Untuk pergi keluar rumah ada dulu, ya terserah kita mau kemana, kita ngapain dengan pakaian yang gimana, mungkin nggak ada yang ngatur gitu ya. Sekarang razia masker di mana-mana, misalnya terutama di Aceh dan sebenarnya di kota-kota di Indonesia juga dilakukan demikian sebagai program pemerintah untuk menjaga. Itu kan jadinya karena bahan ini, karena ada situasi yang pasti itu berbeda gitu. Karena ada perubahan, pasti ada perubahan. Di mana ada perubahan, perbedaan tuntutan terutama. Ada beberapa sekolah yang akan ternyata dari awal sudah diliburkan bahkan sampai sekarang, sehingga orang tua lakukan sesuatu bukan sebelumnya. Jadi tantangan baru gitu ya. Nah, PR-nya adalah kita siap atau enggak pada situasi ini. Kalau kita sudah tahu akan ada pandemi,
bulan sebelumnya mungkin kita punya, tapi enggak, semuanya serba gitu terjadi ya. Kita mendadak, jadi banyaknya kita nggak punya persiapan gitu. Tanpa persiapan ini banyak muncul masalah-masalah baru. Sehingga dengan kondisi ini menyebabkan kita perlu untuk membuat strategi baru dalam menjaga diri. Bisa tetap terus berproses. Kita tahu kan akhirnya kita menerapkan namanya belajar dari rumah, dan itu tantangannya banyak. Karena tadi kan tanpa persiapan, tiba sekolah dan tiba-tiba harus ada pembelajaran online. Bagaimana sistemnya? Apakah semua murid-murid punya perangkat yang juga dari dunia pendidikan, ada belajar dari rumah dan lain-lain gitu. Orang tua dan guru itu juga jadi punya tuntutan multi role. Sebagai guru di rumah gitu ya, di rumah dia jadi seorang ibu, seorang ayah, tapi juga dituntut untuk menjadi seorang guru yang harus tadi mendampingi siswa belajar di waktu tertentu. Bahkan mungkin ada beberapa yang harus juga tetap keluar rumah untuk mendatangi para siswanya gitu ya. Ada yang juga jadi koki gitu. Tadi Ibu Ana sempat cerita bahwa kalau kita di rumah akhirnya berat badan meningkat karena mendadak semua jadi koki dan masakannya enak-enak gitu ya. Nah, di tengah itu juga jadi pengasuh bagi anak-anak secara langsung. 24 jam akan bersama-sama anak-anak menghadapi semua dinamika yang terjadi gitu ya, berantemnya dan lain-lain. Juga jadi housekeeping, bersihin rumah di tengah situasi yang ada sekarang. Jadi benar-benar itu tuntutan multi role yang membuat perlu banyak persiapan. Oke, boleh next Bapak. Nah, hal ini juga yang akhirnya membuat kita perlu menjadikan para pendidik dan orang tua itu mengalami hal yang menyenangkan, stres, bingung, cemas dan lain-lain. Dan proses penyesuaian yang terjadi itu up and down. Kadang kayak tadi ya, kalau Bu Ana menjelaskan sebagai victim dan responsibility, kadang-kadang kita jadi victim, kadang-kadang kita jadi responsibility. Kadang-kadang kita ngerasa menyalahkan situasi lingkungan, tapi kadang-kadang kita ngerasa oke, saya harus berjuang. Dan itu terus in proses. Oke, boleh next. Nah, secara literatur gitu ya, peran keluarga sebenarnya seperti apa sih kalau kita mau tanya, terus apa yang bisa dilakukan orang tua dan keluarga dalam situasi sekarang gitu ya, belajar dari rumah dan new normal. Keluarga itu adalah sistem terkecil tempat pertama anak belajar pastinya. Di situ ada ayah, ada ibu, ada anak. Ayah dan ibu itu sebagai ujung tombak yang perannya untuk memelihara, menjaga, dan mengarahkan anak. Jadi memang komplit. Orang tua itu punya tugas berperan sebagai pengasuh keluarga yang harus memelihara, menjaga, dan mengarahkan anaknya. Dan output yang diharapkan dari keluarga adalah harmonis, anak berkualitas dalam artian tumbuh kembang menjadi maksimal dan optimal gitu ya. Nah, itu secara umum tugas peran dari keluarga. Sedangkan peran dari orang tua adalah, boleh next. Peran dari orang tua sendiri adalah sebagai pengasuh pertama dan utama. Jadi orang tua tadi punya dasar untuk menyediakan pengasuhan yang bertanggung jawab. Dia yang mengasuh, mendidik, mengajarkan karakter, kontrol diri, dan membentuk tingkah laku yang diinginkan. Jadi kalau dilihat based on theoritis, ini sebenarnya peran merupakan peran dari orang tua. Walaupun boleh next kita akan lihat bahwa ternyata peran lingkungan, salah satunya adalah pendidik, sebenarnya juga melakukan hal yang sama sebagai support system untuk mengenal dan memenuhi kebutuhan anak akan perawatan, pendidikan, dan pengasuhan. Dan lingkungan juga punya andil untuk mengembangkan harga diri anak, menumbuhkan rasa aman, rasa diterima, serta tanggung jawab terhadap tugas apapun, tugas sehari-hari maupun tugas di institusi tertentu seperti pendidikan. Dan lingkungan juga punya andil untuk menerima, memberikan harapan yang realistis, walaupun itu juga dasar dari peran dari orang tua. Dan banyak sekali nilai-nilai sebenarnya selain ditanamkan oleh lingkungan keluarga yang dekat, ayah dan ibu, tapi juga lingkungan punya peran besar di sana, termasuk mengembangkan nilai-nilai yang positif serta cara-cara untuk problem solving yang optimal sesuai dengan usia pada anak-anak.
Boleh next. Nah, kalau ini batas teoritisnya, sebenarnya apa yang harusnya dilakukan oleh orang tua? Fungsinya akan seperti apa? Logikanya ini adalah 4 hal yang peran orang tua dalam pengasuhan yang perlu dilakukan. Yang pertama, memahami situasi dari sudut pandang anak. Itu yang sebenarnya nggak mudah. Saya sebagai orang tua juga berkaca bahwa kadang-kadang kita lebih sering memaksakan kehendak dari sudut pandang kita gitu ya, tanpa melihat bahwa kadang-kadang anak-anak punya cara pandang mereka sendiri, karena anak-anak itu adalah individu yang terpisah dan dia bukan miniatur orang dewasa. Kadang-kadang kita yang perlu untuk memahami situasi dan melihatnya dari sudut pandang anak. Yang kedua, orang tua perlu menerima dan merawat anak dengan kasih sayang. Nah, ini juga yang kadang-kadang sudut pandangnya selalu sudut pandang kita. Kita sayang anak itu dengan sudut pandangnya kita gitu ya. Kita menghargai perasaan anak juga dari sudut pandangnya kita. Jadi kadang-kadang kalau anak bilang, aku bosan loh ma belajar kayak gini, aku bosan loh ma buat ini buat itu. Terus kita bilang, kenapa kamu bosan? Kamu kan udah ada semua fasilitas, kamu udah dapat ini, kamu udah dapat itu gitu ya. Tanpa kita melihat dari sudut pandang anak, apa yang membuat anak bosan. Kalau kita nggak cukup menghargai perasaan, pikiran dan usaha yang dia lakukan, itu akan menjadi banyak konflik dengan anak. Itu makanya kenapa banyak yang bilang begitu jadi guru, pengganti guru di rumah, anak-anak tuh suka bilang orang tua, mama sama ayahnya itu kayak monster gitu, pengen cepet-cepet sekolah gitu, karena mama sama ayahnya menyeramkan gitu ya, nggak seperti guru yang baik hati gitu dianggapnya. Dan yang terakhir adalah mencontohkan perilaku yang tepat, positif dan konsisten. Nah ini yang bagian dari peran orang tua. Sedangkan peran guru, boleh next. Peran guru sebenarnya nggak jauh berbeda juga. Peran pendidik itu sebenarnya nggak jauh berbeda juga. Karena guru mungkin skupnya agak terbatas untuk ada waktu bersama dengan anak, tapi guru juga perlu untuk mengenali karakter anak, untuk melihat bahwa anak itu sebagai individu yang unik, mereka punya potensi, selain potensi mereka punya kelemahan. So, apa yang harus dilakukan dengan karakter ini? Bagaimana pendekatannya? Kalau ternyata anak-anak tidak termotivasi dengan pembelajaran online, dengan karakter dia, pendekatan seperti apa yang harus dilakukan? Nah, itu bagian dari peran pendidik gitu ya. Sebenarnya online dan offline itu juga perlu dilakukan oleh pendidik. Yang kedua adalah menjadi teladan. Pasti untuk banyak tingkat pendidikan, guru itu lebih mau didengarkan dibandingkan dengan orang tua. Kalau guru udah bilang A, itu A harga mati gitu. Walaupun orang tuanya bilang B, C atau D sama gitu ya. Dan guru itu berarti punya otoritas gitu ya untuk memberikan contoh sikap, sifat, perilaku, pemahaman dan emosi yang positif. Jadi dengan contoh yang positif, teladan yang positif akan jadi hal yang positif pada anak. Dan juga yang paling penting adalah support system, karena banyak sekali anak-anak yang mungkin dari keluarga yang tidak cukup positif, dan guru atau pendidik inilah sebagai orang tua kedua, orang tua yang bisa membantu mereka, mendukung mereka, dan memberikan kasih sayang yang mungkin tidak sepenuhnya diberikan. Jadi sebagai tim support, ya, ini yang perlu, inilah peran-peran dari seorang pendidik. Tapi bisa atau gampang atau mudahkah ini dilakukan gitu? Boleh next. Nah, saya mau kasih quote ini untuk bilang sama para orang tua dan para pendidik bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa angin itu tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan untuk menguji kekuatan akarnya. Artinya kalau kita kena hempasan yang makin besar, sebagai orang tua dikasih anak-anak yang luar biasa kritisnya, luar biasa luar biasa kepintarannya gitu ya, sehingga kita mesti usaha lebih. Begitu juga kalau kita punya peserta didik demikian, itu artinya kita sedang diuji gitu ya. Oke, boleh next. Dan kadang-kadang sebagai manusia is okay not to be okay. Kadang-kadang kita nggak menyenangkan, kita sebel, kita kesel sama situasi. Kadang-kadang kita berpikir layaknya seperti victim yang dikatakan oleh Bu Ana tadi gitu ya. Walaupun kita perlu menyadari bahwa pada kadar tertentu itu oke. Karena kita manusia, ada kalanya kita nyaman pada situasi tertentu, ada kalanya enggak gitu ya. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Boleh next. Jadi satu sisi sebenarnya pada situasi tertentu wajar kita merasa nggak menyenangkan. Nah tadi udah dijelaskan bahwa yang perlu kita lakukan adalah sehat secara fisik dan sehat secara psikologis. Mungkin boleh next aja di strategi tantangan yang terakhir ini yang lebih detail ya. Ada beberapa hal yang menurut saya yang saya boldkan itu jadi hal yang
membantu sebagai strategi untuk menghadapi tantangan sebagai kita manusia yang kadang-kadang ada kalanya kita up and down. Ada kalanya sebagai seorang pendidik maupun sebagai orang tua kita nggak sepenuhnya sempurna gitu. Tapi kalau kita menyadari itu, kita perlu untuk mindful, tetap fokus dan konsentrasi. Kita kenalin apa yang kita mampu, apa yang nggak kita mampu, apa yang keluarga kita mampu, dan lain-lain. Jadi fokus hanya pada itu, tidak membandingkan dengan yang lain. Dan kita berusaha untuk menerima keadaan. Kadang-kadang, mindset positif itu membuat situasi itu jadi lebih baik in somehow gitu. Karena kita melihatnya dengan positive way gitu ya. Dan penolakan sering menyebabkan kita gagal untuk adaptasi. Karena beradaptasi itu untuk di awal kita butuh penerimaan dulu. Nah, ini juga penting karena situasi sekarang adalah situasi yang serba teknologi. Kadang-kadang kita perlu berteman dengan teknologi. Saya aja yang mungkin saya merasa masih muda gitu ya, tapi akan sangat sulit sekali saya menyesuaikan diri dengan belajar dari rumah ini dengan segala macam aplikasi dan lain-lain sebagainya. Bayangkan bagaimana anak-anak gitu ya, walaupun mereka lebih cepat belajarnya, tapi mereka juga butuh penyesuaian. Dan yang selanjutnya adalah be a good planner. Nah ini yang kadang-kadang kita suka miss karena kita udah biasa jalan let it glow aja ya, langsung bablas aja gitu ya. Padahal kita perlu untuk atur jadwal. Kapan kadang-kadang kita perlu menjadi seorang ibu, seorang ayah, kapan kita menjadi seorang guru misalnya, kapan kita harus bermain bersama anak, kapan kita harus menempatkan diri sebagai seorang pekerja dan lain-lain. Nah, me time juga penting gitu karena walaupun mungkin kalau me time dulu gitu ya, perempuan perginya ke salon, kalau laki-laki perginya ke warung kopi, pergi ke kafe dan lain-lain. Tapi me time itu banyak jenisnya. Kita bisa cari spot-spot tertentu yang bikin kita nyaman gitu ya. Ada sekarang hobi baru, bercocok tanam atau apa, kalau itu match sama kita boleh lakukan, atau kita bisa milih pojok PW buat kita gitu ya. Dimana di pojok itu kita lakukan aktivitas yang menyenangkan buat kita. Dan ini juga penting dan itu sudah dibahas sama Dr. Lili serta Bu Ana. Being connected ya, itu penting untuk memanusiakan kita sebagai manusia. Kita butuh tetap terkoneksi dengan orang lain, tetap telepon. Alhamdulillah dengan teknologi sekarang kita bisa video call, kita bisa grup video call dan lain-lain sebagainya supaya kita tetap terkoneksi. Dan yang juga penting adalah care for self and care for others. Saat kita peduli sama diri kita sendiri dan kita menularkan itu dengan peduli sama orang lain, itu feels-nya menyenangkan sekali. Saat kita bisa bantu orang lain di tengah pandemi seperti ini, kita dengar tetangga kita mungkin dalam kondisi positif dan dia sedang isolasi mandiri dan lain-lain, apa yang bisa kita lakukan? Saat kita bisa membantu itu punya efek yang relaxing dan punya efek yang positif buat kita. Bersyukur pasti, poin positif in negatif, karena apapun yang kita alami tadi selama itu tidak membunuh kita, harusnya bisa membuat kita makin kuat dan kita apresiasi apa proses yang ada gitu ya. Nah ini beberapa strategi yang sebenarnya saya sendiri coba untuk melakukan itu supaya dalam tanda kutip tetap waras dengan situasi yang up and down ini. Oke, boleh next. Ini mungkin sudah habis. Ini beberapa quote yang saya ingin bagi sama bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa dalam situasi apapun kita sebenarnya perlu untuk think positif, feel positif, sehingga kita akan act positively. Saat kita melakukan itu, kita berpikir, merasakan dan berperilaku positif, insya Allah itu akan berdampak pada orang-orang sekitar. Dan yang terakhir, boleh yang terakhir? Nah, hidup ini adalah 10% apa yang terjadi pada kita, tapi 90%-nya sebenarnya bagaimana kita meresponnya. Jadi situasi itu cuma 10%-nya, 90% how to deal, how to respond with it. Jadi kalau kita respon in positif, si 10% jadi positif. Kalau kita berespon dengan negatif, sekecil apapun itu bisa jadi negatif. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah ini ya, sebagai guru saya apresiasi sekali juga buat guru, bahwa guru itu seperti lilin, dia menghabiskan dirinya sendiri untuk mencerahkan kehidupan orang lain. Terima kasih guru, dan memang pandemi ini mengajarkan kita banyak sekali tentang bagaimana tidak mudahnya menjadi seorang guru, bagaimana menghargai guru, tapi juga sebenarnya memanusiakan guru itu sendiri. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wida, terima kasih paparan materi yang sangat bagus sekali pada sore hari ini. Sekilas mungkin catatan dari saya, tadi Ibu Wida menyampaikan bahwa saat pandemi saat ini kita mesti bermain peran. Tidak cuma orang tua, tapi juga pada seorang guru. Jadi bagaimana kadang kita juga sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai kawan, mungkin juga sebagai kadang lawannya pun juga anak, agar apa?
tetap tujuan pendidikan bisa tercapai. Seperti itu mungkin. Dan dari peran Bu Ana tadi, maaf Bu Wida tadi, menurut saya adalah bagaimana kita seorang guru itu dan seorang pendidik itu bagaimana kita dapat memposisikan diri melihat dari sudut pandang siswa kita, dari anak kita. Karena penting sekali bahwa kita merasakan yang mereka rasakan sehingga nanti ke depan setiap pembelajaran akan menarik, menyenangkan buat anak-anak dan tentunya hasilnya pun juga akan menjadi optimal. Terima kasih Bu Ida atas pemaparan pada sore hari ini.